tugas beliau dan menanyakan kepada beliau mengapa beliau bisa menghukum anak muridnya sekeras itu, dan menanyakan apa alasannya sampai beliau tega menghukum muridnya seperti itu. Setahu saya, dalam dunia pendidikan kita tidak boleh menghukum anak murid melalui kekerasan atau yang terlalu keras. Hukumlah murid Anda melalui pendidikan, seperti menyuruh dia membaca buku, terus nanti menyimpulkan apa isi buku itu. Seperti itu contohnya. Pokoknya yang berkaitan dengan pendidikan. Tidak ada di zaman sekarang menghukum murid di zaman kita dulu. Ya memukul pakai rotan, menyapu halaman satu halaman, menyikat WC, itu tidak ada lagi diperlakukan seperti itu. Saya hanya akan memberi saran kepada beliau karena beliaulah yang memiliki hak sepenuhnya atas anak muridnya. Saya hanya bisa memberikan saran dan ingatkan kepada beliau alangkah baiknya tidak lagi menghukum anak seperti itu. Menghukumlah anak untuk membuat anak itu belajar dari kesalahannya. Ya, menurut saya kalau ada guru seperti ini, maka kita harus menegurnya dengan istilahnya dengan lemah lembut agar tidak melakukan apa yang telah dilaksanakannya pada hari tersebut dan menasehati ibu guru tersebut. Karena kita di dunia pendidikan tidak ada kekerasan terhadap anak. Apalagi sekolah kita juga termasuk sekolah ramah anak. Menurut saya, sikap yang dilakukan Bu Tati kurang tepat sebagai seorang guru. Beliau tidak apa-apa menjadi guru yang disiplin, tetapi harus lebih memperhatikan muridnya. Mungkin yang akan saya lakukan, mencari waktu yang tepat untuk berbicara secara pribadi dengan Ibu Tati dan mengingatkan beliau kembali bahwa yang dilakukan beliau itu kurang baik pada muridnya. Dan saya akan mengingatkan beliau agar lebih peduli terhadap muridnya. Menurut saya, kalau saya adalah temannya Ibu Tati, saya berpikir lagi kalau orang tua dan kepala sekolah ini kan sangat menghargai si Ibu Tatinya. Jadi suatu hari walaupun dia menghukum anak seperti itu, menurut saya itu belum terlalu berbahaya ya. Saya akan mengkonfirmasi kepada Ibu Tati dulu sebenarnya anak ini kenapa. Saya tidak akan langsung mengganggu anak itu di depan yang lainnya, kan akan saya biarkan saja. Saya akan tanya sama Ibu Tatinya kenapa dan apa masalahnya sampai seperti itu. Karena menurut saya karena Ibu Tati ini sudah berpengalaman, sudah dihargai sama kepala sekolah dan juga orang tua murid yang lainnya, dia pasti punya alasan yang kuat yang bisa membuat dia menghukum anak seperti itu. Tapi di selain itu dia memang juga bisa berbuat kesalahan menghukum anak terlalu keras gitu. Tapi karena saya yang terganggu, menurut saya guru tidak sebaiknya menginterupsi kegiatan guru lain, apalagi di depan halayak ramai, di depan masalahnya seperti itu juga. Di saat itu juga, di saat tempat kejadian, saya akan mengajak Ibu Tati berbicara di tempat lain, di belakang anak-anak. Gitu menurut saya. Terima kasih. Menurut saya sebagai seorang guru, saya akan mendatangi guru yang ada di dalam kelas tersebut yang bernama Ibu Tati. Saya datangi dia dan saya panggil dia ke kantor untuk menanyakan apa yang terjadi pada siswa tersebut yang dihukumnya. Jadi setelah saya tanyakan kepada Ibu Tati tersebut supaya masalahnya cepat selesai, saya akan memanggil siswa yang dihukum tersebut ke kantor dan menanyakan mengapa sampai terjadi peristiwa yang terjadi pada murid tersebut. Saya akan tanyakan, kemudian bagaimana saya harus menyikapinya. Saya akan menasihati siswa tersebut agar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan terhadap guru tersebut.
Dan guru tersebut saya juga memberi saran agar tidak menghukum berat murid-murid yang bersalah, karena selain menghukum dengan cara dijemur di terik panas matahari, bisa dengan cara menghukum dengan cara memberikan ilmu. Contohnya dia disuruh menghafal perkalian atau menghafal ayat-ayat, itu lebih bermanfaat buat siswa tersebut. Tindakan saya sebagai rekan kerja Ibu Tati, yang pertama saya akan memanggil atau mendatangi ibu guru yang bersangkutan dan bertanya apa masalah sehingga anak dihukum berjemur di luar. Setelah itu saya akan memberi saran kepada Ibu Tati supaya menghukum anak ada nilai manfaat dan nilai mendidik untuk anak tersebut, dan tidak menghukum anak itu berjemur di luar di bawah terik matahari. Wabarakatuh. Saya ingin mengomentari kasus dari peristiwa tindakan yang dilakukan oleh Ibu Tati terhadap siswanya pada saat dia menghukum siswanya tidak melakukan sesuatu hal yang diinginkannya. Yang pertama, tindakannya yaitu kita tidak melakukan apa-apa karena di situ siswa masih ada. Jadi sebaiknya apabila di depan siswa kita tidak baik untuk menasihati seorang kawan kepada kawannya. Yang kedua, tindakan apa yang harus diambil setelah itu, yaitu apabila anak sudah dipulangkan sekolah, baru kita bisa memberi saran dan kritik kepada Bu Tati tersebut bahwa tidak sebaiknya menghukum siswa sedemikian kerasnya. Bisa saja kita menghukum siswa dengan tindakan-tindakan yang masuk ke dalam ranah yang memang betul-betul menindaklanjuti dengan belajar, tidak dengan kekerasan seperti itu.